Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fauziah, NPM 200301070, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian dari akhlaki, amali, dan falsafi. Pengertian tasawuf akhlaki. Kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna pembuatan atau penciptaan. Dalam konteks agama, akhlak bermakna perangai, budi, tabiat, adab, dan tingkah laku. Secara etimologi, akhlak tasawuf ini bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Yang pertama, tahali, merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Yang kedua, tahali adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri. 3. Tajali, untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahali, rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajali. Adapun ciri-ciri dari karakter tasawuf akhlaki antara lain lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antar Tuhan dan manusia. Selanjutnya, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. 3. Tidak menggunakan terminologi filsafat. Pengertian tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf amali adalah seperti yang dipraktekkan di dalam kelompok tarekat, di mana dalam kelompok ini terdapat sejumlah sufi yang mendapat bimbingan dan petunjuk dari seorang guru tentang bacaan dan amalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai kesempurnaan rohani agar dapat berhubungan langsung dengan Allah. Macam-macam makom yang harus dilalui oleh seorang sufi, yaitu al-maqamat. Untuk mencapai tujuan tasawuf, seseorang harus menempuh jalan yang panjang. B. Al-ahwal. Al-ahwal adalah situasi kejiwaan yang diperoleh seseorang sebagai karunia Allah, bukan dari usahanya. Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Menurut At-Taftazani, tasawuf falsafi mulai muncul dalam khazanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokohnya baru dikenal setelah seabad kemudian, sejak saat itu tasawuf jenis ini terus hidup dan berkembang, terutama di kalangan para sufi juga filsuf sampai menjelang akhir-akhir ini. Menurut At-Taftazani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian mengenai definisi tasawuf akhlaki, falsafi, dan amali. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.